Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ibu-ibu sekalian, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada sore hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami dapat bersekutu satu dengan yang lain. Kami dapat bersekutu dengan Tuhan, meskipun di tempat yang berbeda-beda, Roh Tuhan menjangkau kami. Setelah kami menikmati persekutuan dengan Tuhan lewat pujian kami, tibalah waktunya bagi kami untuk mendengarkan Tuhan berbicara lewat pemberitaan firman. Karena itu, Engkau sendirilah yang akan menolong dan memampukan hamba-Mu oleh pertolongan Roh Kudus, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus. Pada sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan-Nya yang menyertai kita sampai pada hari ini. Terima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan dalam persekutuan Lydia, dan terima kasih juga untuk pengurus yang memberikan kesempatan ini kepada saya. Tema yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah Pujilah Tuhan. Itu kita ambil dari Mazmur 103 ayat 1-5 dalam bentuk eksposisi. Pujilah Tuhan. Mari kita bersama-sama melihat Alkitab kita masing-masing, membaca dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, dan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, memuji Tuhan terlihat itu sebagai suatu hal yang biasa. Tetapi kalau kita melihat dari Mazmur yang ditulis atau yang digubah oleh Daud ini, merupakan satu ungkapan isi hati Daud yang paling mendalam. Terkandung di dalamnya adanya satu pengakuan atas kebesaran Tuhan dan juga kebaikan Tuhan. Perlu kita ketahui, sebenarnya apa alasan kita memuji dan apa yang membuat satu pribadi itu layak dipuji. Alasannya adalah kita memuji karena kita mengalami atau menerima satu kebaikan dari seseorang atau dari satu pribadi. Dan siapakah yang layak dipuji? Yaitu pribadi atau orang yang baik atau yang melakukan kebaikan kepada kita. Itulah dasar yang dinyatakan di dalam Mazmur ini. Pujian dalam Mazmur ini dapat kita jadikan sebagai satu pedoman bagaimana seharusnya mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan, yaitu Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu setia dalam kehidupan kita. Jadi semua orang yang merasakan kebaikan Tuhan, semua orang yang menikmati kesetiaan Tuhan, seharusnya mereka memuji Tuhan. Kita akan melihat bagian-bagian ini satu persatu, atau kita lihat, kita expose mengapa Daud mengungkapkan sampai kepada mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Yang pertama yang mau kita telaah di sini adalah tentang memuji Tuhan itu sendiri. Ya, tentang memuji Tuhan itu sendiri. Kemudian yang kedua yang mau kita lihat nanti adalah dengan segenap
jiwa, ya, dengan segenap jiwa. Lalu yang ketiga, alasan-alasan mengapa kita perlu atau bahkan mengapa kita harus memuji Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara untuk melihat bagian yang pertama, yaitu pujilah Tuhan. Daud di sini tidak berbicara kepada orang lain, tapi justru dia bicara kepada dirinya sendiri. Pujilah Tuhan. Nah, dalam pujilah Tuhan ini, kita melihat 3 hal di sana, yaitu apa itu pujian dan apa itu memuji. Pujian merupakan suatu ungkapan dari seorang yang hatinya sedang senang atau sedang bersukacita. Tidak mungkin orang sedih bisa menaikkan pujian. Orang sedih biasanya menangis atau bahkan meratap. Jadi pujian adalah suatu ungkapan dari orang yang hatinya sedang senang atau sedang bergembira. Bukan berarti orang yang orang yang mengalami atau memiliki masalah tidak mungkin memuji Tuhan, bisa. Kemudian memuji, sedangkan memuji adalah menyampaikan satu pengakuan terhadap satu pribadi atau seseorang karena keberadaan dan perbuatannya kepada kita atau kebaikannya kepada kita. Jadi di sini kata kerjanya itu adalah memuji, ya. Sedangkan kata sifatnya itu adalah pujian. Jadi memuji itu adalah menyampaikan satu pengakuan, mengungkapkan satu pengakuan kepada seseorang atau satu pribadi yang kita rasakan kebaikannya atau kita nikmati kebaikannya. Jadi kalau Daud mengatakan pujilah Tuhan, di situ ada pujian dan di situ ada tindakan memuji kepada satu pribadi yang adalah Tuhan. Kemudian yang kedua, dari pujilah Tuhan, kita melihat yang kedua, memuji Tuhan. Jadi yang pertama tadi pujian dan memuji, sekarang memuji Tuhan karena dikatakan pujilah Tuhan. Memuji Tuhan yaitu menyampaikan pengakuan dan ucapan terima kasih atau ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan di sini adalah satu pribadi yang agung, pribadi yang tidak berubah, satu-satunya pribadi yang tetap ada dan tetap sama. Itulah Tuhan. Jadi kalau kita memuji Tuhan, kita sedang memuji satu pribadi yang tidak ada duanya, yang tidak ada taranya, baik itu dalam kuasa maupun dalam kebaikannya, yaitu kita menyatakan pujian itu atas segala kebaikannya, atas segala perbuatannya yang baik dalam kehidupan kita. Kemudian dari pujilah Tuhan, yang bagian A tadi pujian dan memuji, bagian B-nya tadi memuji Tuhan, yang ketiga namanya yang kudus. Karena Daud mengatakan pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Nama di sini menunjukkan satu predikat. Nama di sini menunjukkan satu keberadaan pribadi itu. Dan disebutkan di sini bukan sekedar nama yang kita secara sederhana memahaminya sebagai satu panggilan terhadap seseorang, tetapi ini adalah sebutan atau predikat terhadap satu pribadi sesuai dengan sifat-sifatnya. Jadi kalau dikatakan di sini namanya yang kudus adalah keberadaan pribadi yang kita puji ini adalah satu-satunya yang kudus, yang tidak bercampur atau tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang ada di luar dirinya. Justru dialah yang mempengaruhi semua. Ini yang pertama yang kita lihat dari Mazmur 103 ayat 1-5, yaitu bagian pujilah Tuhan. Jadi ketika saudara berkata kepada diri sendiri,
pujilah Tuhan, saudara pikirkan apa yang menjadi alasan saudara mengatakan itu. Bukan hanya kita katakan pujilah Tuhan, lalu itu artinya kita sudah memuji Tuhan. Tidak. Kalau kita katakan pujilah Tuhan, berarti ada alasan mengapa kita memuji Tuhan. Kemudian bagaimana kita memuji Tuhan, dan bagaimana atau seperti apa yang kita puji itu. Jadi pujian itu menjadi bermakna, menjadi berarti baik bagi kita, baik untuk dia yang dipuji, kalau kita melakukannya dengan pengertian dan juga dengan cara-cara dan juga pemahaman yang benar. Ini yang pertama dari Mazmur 105 ini. Kemudian yang kedua yang perlu kita lihat di sini, sebelum kita lihat bagian yang kedua, Daud sendiri mengatakan di dalam Mazmur 92 ayat yang kedua, supaya kita dalam memuji Tuhan sebagai satu kebiasaan yang baik. Mazmur 92 ayat yang kedua berkata demikian, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namanya yang maha tinggi. Luar biasa, adalah baik. Jadi kalau saudara menyanyikan syukur kepada Tuhan, puji-pujian kepada Tuhan, itu adalah sesuatu yang baik. Jadi nyanyian itu bisa membangkitkan semangat. Nyanyian-nyanyian yang dikarang oleh para pencipta lagu saja itu bisa membuat orang bergembira. Lebih daripada itu, apalagi kalau nyanyian itu adalah nyanyian syukur, adalah nyanyian pujian, adalah baik menyanyikan syukur kepada Tuhan. Mari kita banyak bernyanyi, karena kita akan semakin diberkati dengan sukacita dari sorga. Kemudian yang kedua, hai jiwaku, hai segenap batinku. Ini perlu kita pahami. Jadi kalau tadi pujilah Tuhan, dia tidak berbicara sekarang kepada orang lain, tapi dia berbicara kepada diri sendiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Apa artinya di sini sampai dikatakan hai jiwaku, hai segenap batinku? Itu menunjukkan kalau memuji Tuhan itu harus mengerahkan atau menggerakkan seluruh keberadaan kita di dalam memuji Tuhan. Meliputi apa saja itu ibu-ibu? Memuji Tuhan. Tentu kita juga memulainya dengan melibatkan roh kita. Ya, saya menempatkan ini di bagian paling atas. Memuji Tuhan, kalau dikatakan pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku, itu sudah melibatkan totalitas. Berarti di situ sudah terlibat roh kita sendiri. Kemudian di situ sudah kita kerahkan juga pikiran kita, kita pusatkan hanya kepada Tuhan, kepada pribadinya dan juga kepada kebaikan yang dilakukannya. Baru kemudian setelah roh kita libatkan, pikiran kita libatkan, kemudian kita juga memuji Tuhan dengan ucapan atau perkataan kita. Apakah bentuknya kata-kata seperti mazmur ataukah nyanyian pujian? Baru yang terakhir, yang keempat dalam hal memujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku. Yang pertama tadi melibatkan roh kita, kemudian melibatkan pikiran kita, melibatkan perkataan kita, dan yang terakhir baru diikuti dengan perbuatan kita. Sebab kalau kita senang bernyanyi dan yang kita nyanyikan itu adalah nyanyian puji-pujian, nyanyian rohani, tapi tidak sesuai dengan perbuatan kita, sebenarnya hanya mulut kita yang memuji Tuhan. Ya, hanya mulut kita yang memuji Tuhan. Tapi kalau sampai Daud di sini mengatakan pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku, ini tidak sekedar menyanyi. Ya. Karena kita perlu membedakan, ada orang penyanyi, tapi ada orang yang lebih spesifik pemuji. Kalau penyanyi, semua nyanyian bisa dinyanyikan. Bahkan yang tidak dimengerti sekalipun bisa dinyanyikan. Saya dulu dalam pendidikan
punya teman dari berbagai daerah. Salah satu itu dari Sulawesi Utara, dari Manado. Yang saya kaget, saudara-saudara, orang itu senang dengan lagu Batak. Lalu saya tanya, apa kamu mengerti kata-kata di lagu itu? Dia katakan tidak. Tetapi kok kamu suka dan kok kamu bisa menyanyikannya? Ya. Bahkan ada seorang artis yang terkenal senior di Indonesia. Dia bukan orang Kristen, tapi dia punya album nyanyian Natal. Jadi mereka penyanyi, tetapi belum tentu pemuji. Itu sebabnya kita melihat lebih dalam di sini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jadi kalau orang dibilang jiwanya, berarti itu sudah termasuk setiap bagian, seantero dalam hidupnya itu sudah terlibat. Lalu ditambahkan di sini, pujilah Tuhan, hai segenap batinku. Rasul Paulus membuat satu pernyataan tentang satu sikap yang totalitas atau melibatkan seluruh hidup. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31 dikatakan demikian, dalam 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sekarang ini ada hal yang sungguh sangat memprihatinkan saya, saudara-saudara. Kita di zaman teknologi, sehingga banyak orang yang kalau melakukan ibadah, baik itu secara bersama-sama, bahkan dalam ibadah pribadi, itu bisa tidak konsentrasi. Oleh karena apa? Dia mengizinkan dirinya diganggu oleh media-media yang sebenarnya bisa dia kuasai. Ya, di beberapa kesempatan kalau saya menyampaikan firman Tuhan melalui khotbah, saya sulit membedakan orang yang mendengarkan khotbah itu sedang baca Alkitab atau sedang buka sosial media. Ya. Saya mau katakan di situ, ada orang dia menaikkan pujian, nyanyian pujian, tetapi hatinya tidak terpaut kepada pujian itu, kepada Tuhan yang dipuji itu tidak memuliakan Tuhan. Itu tidak memuliakan Tuhan. Jadi kalau hanya orang nyanyi saja, apakah dia memuliakan Tuhan? Belum tentu. Ya, tapi kalau dia mengerahkan semua keberadaannya, dihayatinya setiap pujian itu, dinikmatinya setiap kata-kata pujian itu, diamenkannya setiap kata-kata yang membangun, yang menguatkan dalam pujian itu, bahkan mungkin pujian itu berisi kalimat-kalimat teguran, tetap dia mengamenkannya. Ini yang perlu kita pahami. Jadi Daud membuat itu begitu luar biasa. Ya, memotivasi dirinya. Tuhan itu layak dipuji dan disembah. Tapi bagaimana cara kita supaya kita layak di hadapan Tuhan? Yaitu jika kita memuji Dia dengan segenap jiwa kita, dengan segenap batin kita. Disinilah terkandung apa yang dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Sekali lagi saya mau katakan, menyanyikan nyanyian rohani belum tentu orang itu sedang memuji Tuhan. Karena orang yang memuji Tuhan, dia bernyanyi dengan segenap hatinya yang diarahkan kepada Tuhan, menghormati Tuhan, mengakui kebaikan Tuhan. Itu yang kedua yang kita lihat dari Mazmur 103 ini. Kemudian yang ketiga, dengan tidak melupakan kebaikannya. Jadi di sini yang ketiga ini mau kita lihat apa alasan-alasan yang membuat kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Apa alasan yang disebutkan oleh Daud di sini? Saya menemukan paling tidak ada 3 alasan di sini. Mengapa Daud mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku. Alasan yang pertama yang dibuat oleh Daud di sini adalah
pengampunan dan penyembuhan atau pemulihan yang dilakukan oleh Allah. Kalau kita melihat kembali di dalam ayat itu, di bagian yang pertama dia mengatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ini adalah alasan yang pertama yang dituliskan oleh Daud, mengapa dia mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, karena Tuhan sudah mengampuni dosanya. Arti kata mengampuni di sini berarti kita tidak dituntut lagi terhadap dosa atau kesalahan yang kita lakukan. Dosa dan kesalahan kita itu tidak diperhitungkan lagi oleh Tuhan. Dengan kita sudah diampuni, kita tidak dihukum lagi, tidak dihakimi lagi sesuai dengan perbuatan kita. Kita dianggap seperti orang yang tidak melakukan kesalahan. Inilah menjadi dasar bagi Daud. Kenapa? Dia yang mengampuni segala kesalahan, bukan sebagian. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakit. Daud menyadari, meskipun dia adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan, bahkan Tuhan sendiri mengakui bagaimana Daud itu adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Tapi kita semua tahu, Daud itu pernah jatuh dalam dosa. Dan dengan begitu dalam, sampai Nabi Nathan diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan Raja Daud. Dan Daud berkata, aku telah berdosa. Apa dibilang Nabi Nathan? Tuhan sudah mengampuni dosa. Tuhan sudah mengampuni dosa. Dasar inilah yang perlu kita pahami. Jadi setiap saudara mengingat bahwa Tuhan sudah menyediakan pengampunan yang membuat kita diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Bagi saya itu sudah merupakan suatu dasar, alasan yang cukup untuk selalu memuji Tuhan meskipun masih ada pergumulan, ada doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Tapi setiap kali saya mengingat betapa baiknya Tuhan itu, Dia sudah mengampuni segala dosa saya dan itu diselesaikannya di kayu salib. Maka saya tidak akan berhenti memuji Tuhan. Siapa yang tidak punya pergumulan? Ya banyak hal-hal yang juga sudah kita lewati, pertolongan Tuhan. Dan di sini Daud menggambarkan dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya walaupun kita tidak diceritakan bagaimana Daud itu disembuhkan, tetapi berarti dia punya pengalaman bagaimana Tuhan menyembuhkan dia. Dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2, Daud mengatakan seperti ini. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Daud sendiri yang menuliskan ini, dia sudah mengalami kebahagiaan atau bahagianya seorang yang diampuni. Ini yang pertama. Jadi alasan mengapa Daud mengatakan pujilah Tuhan hai jiwa. Yang pertama, karena pengampunan dan pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidupnya. Dan itu juga yang kita bersama-sama mengalaminya. Kemudian yang kedua, mengapa Daud mengatakan pujilah Tuhan? Alasannya apa? Yaitu penebusan dan pemuliaan. Ya, penebusan dan pemuliaan itu tertulis dalam ayat yang keempat dari Mazmur 103. Demikian bunyinya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Jadi setelah dipulihkan, bahkan yang seharusnya mati dihidupkan kembali, seperti digambarkan di sini, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Tapi bukan saja dihidupkan, bahkan dimahkotai. Artinya dipermuliakan. Ya. Arti ditebus di sini, hidup kita dibayar kembali atau buy back dan dikembalikan kepada posisi semula.
Jadi di hadapan Allah kita ini adalah orang-orang yang sudah benar. Itu sebabnya kita sebagai orang Kristen bersyukur kita bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa. Itu menunjukkan suatu hubungan yang intim, suatu hubungan yang sangat dekat. Walaupun Dia adalah Allah yang maha tinggi, yang artinya transenden, tetapi juga Allah yang beserta dengan kita, yang imanen, dekat dengan kita. Karena apa? Dia sudah datang melawat kita. Hal itu ditegaskan oleh Petrus dalam suratnya 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Rasul Petrus menuliskan seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dari mana? Dengan cara bagaimana kita ditebus? Bukan dengan permata, bukan dengan logam mulia, emas, perak, tetapi kita ditebus dengan darah. Kita ditebus dengan darah, dan pengorbanan Kristus itu berkenan kepada Allah. Kemudian, alasan yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita harus memuji Tuhan, yaitu pemenuhan kebutuhan. Ayat yang kelima, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Dia yang memuaskan, satisfy. Dia memuaskan hasratmu, memenuhi kebutuhanmu. Bukan berarti Tuhan itu menuruti keinginan kita, tapi Dia akan menyediakan apa yang kita perlukan. Daud mengatakan itu dalam Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Rasul Paulus sendiri pun dalam pengalamannya dia mengatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 19, Allahku mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ini adalah janji Tuhan. Bukan berarti orang yang dipenuhi kebutuhannya tidak pernah mengalami pergumulan. Saya sendiri tidak jarang mengalami pergumulan untuk suatu kebutuhan. Tapi justru disitulah saya melihat bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Ada banyak cara-cara Tuhan yang tidak terduga, sehingga kebutuhan itu bisa terpenuhi. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, perlu kita menyadari apa yang dikatakan oleh pemazmur di sini. Apa alasannya sehingga dia mengatakan pujilah Tuhan hai jiwaku? Ada 3 saya sampaikan tadi alasannya. Karena dia sudah mengalami pengampunan dan penyembuhan. Kemudian yang kedua, dia sudah mengalami penebusan dan pemuliaan. Dan yang ketiga, dia sudah mengalami pemenuhan kebutuhan. Dan di sini kita perlu selalu bersyukur kepada Tuhan. Jadi memang saya kasih dalam Kristus, memuji Tuhan merupakan suatu ungkapan yang bersifat alami atau spontan dari orang yang merasakan dan menikmati hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik. Jadi kalau kita merasakan atau menerima atau menikmati kebaikan, tanpa disuruh pun kita pasti menaikkan pujian. Itu yang saya maksudkan dengan alami. Memuji Tuhan itu alami. Setiap saya mengingat kebaikan Tuhan, pujian itu muncul. Apakah saya sedang duduk, apakah saya dalam perjalanan, bisa memuji walaupun terkadang tidak harus mengeluarkan suara supaya tidak mengganggu orang di sekitar. Tapi kalau pas di rumah ketika teringat, spontan saja memuji Tuhan. Jadi kalau orang tidak suka memuji Tuhan, bukan karena dia tidak mengalami kebaikan Tuhan, tapi dia tidak mengingat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang terutama bagi kita adalah Dia mengampuni, Dia menebus, baru ditambahkan dengan memenuhi segala keperluan kita. Memuji Tuhan merupakan suatu keharusan. Kenapa?
Karena dia layak dipuji, bahkan harus dipuji. Jadi dari sisi subjek pemujian kita sekaligus objek pemujian kita, kenapa kita harus? Karena dia layak dipuji. Tapi selain daripada itu, karena ia juga baik. Kalau dia tidak baik, kalau dia hanya Allah Maha Kuasa, mungkin kita menyembah dia, tapi tidak memuji dia. Itu artinya kita hanya takut kepada dia. Tapi kita bersyukur. Kenapa dikatakan dalam Mazmur 92 tadi, adalah baik menyanyikan syukur. Karena dengan demikian, kita mengungkapkan isi hati kita, sukacita kita, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Memuji Tuhan meliputi pujian terhadap pribadi atau keberadaan yang kudus, yang agung itu sendiri, yaitu Tuhan. Karena segala perbuatan tangannya dan kebaikannya. Jadi, sekali lagi saya katakan, memuji Tuhan meliputi pujian terhadap pribadi atau keberadaan yang kudus dan agung itu. Kemudian, juga karena perbuatannya. Itu sejalan. Jadi tidak mungkin kita memuji perbuatannya, tapi kita tidak memuji dia yang melakukannya. Karena itu mari kita bersama-sama katakan, sebagaimana Daud, kalau saudara mengingat kebaikan Tuhan, katakanlah, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan sampai orang lain memuji, mendorong saudara untuk memuji Tuhan, padahal saudara mengalami kebaikan Tuhan, kenapa mesti disuruh-suruh untuk memuji? Itu seharusnya bersifat alami atau spontan. Inilah yang perlu kita renungkan ibu-ibu pada sore hari ini. Pujilah Tuhan. Mengapa kita memuji Tuhan? Karena kita memang sudah menerima segala kebaikan Tuhan. Terutama keselamatan, pengampunan, penebusan, kita dihidupkan kembali, dan juga menerima segala berkat, segala yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya renungan firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita semua, memotivasi kita semua, supaya kita menjadi orang yang gemar menaikkan pujian. Dan kita bukan hanya sebagai orang yang suka menyanyikan nyanyian pujian, tapi orang yang suka memuji Tuhan, baik itu lewat nyanyian ataupun lewat ungkapan kata-kata kita. Puji Tuhan. Saat ini kita akan berdoa, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mensyukuri firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita. Apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, sudah saya sampaikan. Saya yakin Roh Kudus akan bekerja lebih luas lagi. Sekarang kita mau berdoa juga untuk persembahan yang akan kita berikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui Persekutuan Lydia ataupun IPDPA. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kita. Karena itu saudara-saudara, saya ajak kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur, hamba bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang boleh memotivasi kami sekaligus mengingatkan kami bahwa kami selayaknya memuji Tuhan. Karena Tuhan baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Bukan saja Engkau menyediakan apa yang kami perlukan, tetapi lebih daripada itu, Engkau telah menyelamatkan jiwa kami dari kematian akibat dosa, kebinasaan akibat dosa. Engkau bahkan memulihkan, bukan saja memulihkan, bahkan Engkau memberikan kemuliaan kepada kami. Engkau pulihkan keberadaan kami sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Allah. Meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan seluruh umat-Mu, seluruh ibu-ibu atau siapapun yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan. Bila mana kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kami, sebagai pemberian tangan kami oleh karena berkat-berkat Tuhan. Kiranya Engkau berkenan dengan apa yang kami persembahkan. Dan berkatilah setiap orang yang dengan kasih, dengan segenap hati memberikan persembahan karena mengasihi Tuhan dan mencintai pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Kami berdoa untuk setiap ibu-ibu
Apapun yang menjadi pergumulan mereka, yang sakit, kami mohon Tuhan yang menyembuhkan. Yang susah, Tuhanlah yang menghiburkan. Yang sedang mengalami masalah, kebutuhan masalah ekonomi, mohon Tuhan yang mencukupkan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk seluruh program pelayanan yang akan dikerjakan oleh Persekutuan Ibu Lydia. Biar Tuhan yang memberkati. Meskipun belum bisa bertemu seperti biasanya, tapi biar semua bisa dikerjakan. Demikian juga Tuhan, pelayanan IPDPH secara keseluruhan di setiap komisi, Tuhan yang memberkati. Baik itu komisi anak, siswa remaja, pemuda mahasiswa, para pekerja, orang tua, bahkan saudara-saudara kami yang ada di luar kota. Tuhan juga memberkati. Berkati juga segala kebutuhan kami. Juga perbaikan atau renovasi gedung yang sedang dikerjakan. Tuhan juga yang mencukupkan segala kebutuhannya. Tuhan berkati seluruh pelayan. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar kami akan mengakhiri persekutuan kami ini. Kami serahkanlah seluruh hidup dan keberadaan kami di dalam tangan. Bapak yang baik, dengarkanlah doa kami. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Maka kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, di dalam persekutuan Roh Kudus, akan memberkati, menyertai kita semua, mulai saat ini, besok, bahkan sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat sore.